Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, dalam video sebelumnya kita telah membahas apa itu makom dan hal. Secara singkat, makom adalah sesuatu yang telah menetap di dalam diri kita, sementara hal adalah sesuatu yang masih datang dan pergi. Lalu bagaimana caranya supaya hal tersebut menjadi sesuatu yang menetap di dalam diri kita? Simak video ini sampai selesai bersama saya Ali dan Kang Rijal. Selamat datang di channel Rumi Institute, tempat yang berbagi pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi dan tasawuf. Kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa makom itu adalah sesuatu yang telah menetap dalam diri kita, sementara hal adalah sesuatu yang masih datang dan pergi. Ini ada sebuah pertanyaan dari Sobat Rumi di channel YouTube kita, yaitu @chandrahalim5588. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana cara agar inherent dalam jiwa agar tidak datang dan pergi begitu saja? Ini pertanyaan tentang hal. Jadi gimana nih caranya ya hal itu menetap dan menjadi makom di dalam diri kita? Terima kasih pertanyaannya Kak Chandra. Dan sebenarnya ini bisa kita lihat di keseharian kita ya. Keseharian kita misalnya ini mungkin contoh yang paling bagus untuk orang yang perokok ya, karena perokok itu bisa kita lihat di sekitar kita, orang di samping kita. Nah, biasanya mula-mula itu dia hanya hal itu gini ya. Nah, lama-lama dia akhirnya menjadi ketagihan. Nah, akhirnya rasa itu menetap di dalam dirinya. Jadi mungkin awal-awal dia hanya mencicipi, begini. Nah, akhirnya kemudian dia menetap. Ini contoh bagaimana satu rasa yang awalnya rasa itu belum menetap, dia datang dan pergi, tapi kemudian dia menjadi bagian dari diri dia. Dalam diri, akhirnya dia tidak bisa lagi lepas dari rokoknya seperti itu. Nah, itu di dunia, itu banyak hal yang kita lihat di dunia materi seperti itu, maksudnya di kehidupan keseharian kita. Banyak kita lihat dari satu rasa, kemudian rasa itu menjadi menetap dalam diri. Nah, ini kita bicara ranah spiritual. Nah, ranah spiritual juga demikian. Biasanya para sufi mendefinisikan para pemula orang yang berjalan di mula-mula dia sebagai seorang pejalan. Biasanya yang datang itu adalah satu hal, kondisi. Nah, setelah dia terus berjalan, kondisi itu menjadi bagian dari dirinya, dia menjadi suatu makom. Nah, kalau bertanya bagaimana, nah ini tidak ada jalan lain kecuali kita menceburkan diri ke dalam. Ini bukan teori ya. Kalau sudah bertanya bagaimana, nah itu tentu sudah masuk ranah aktivitas. Maksudnya manusia harus bisa menenggelamkan dirinya dalam satu perjalanan rohaniah sehingga dia bisa tahu ini hal, ini makom. Kalau dijelaskan mungkin hanya bisa begitu ya. Ada rasa yang kalau hal datang dan pergi, makom adalah sesuatu yang menetap di dalam diri. Jadi kalau bertanya bagaimana, ya harus suluk. Bagaimana suluk? Silahkan nonton video kami. Tinggal cari-cari aja. Oke. Tapi ini kan mungkin bagi pejalan. Ya. Kalau misalkan bukan seorang pejalan gitu. Nah, kalau bukan seorang pejalan, nah itu tadi itu contoh-contoh yang disediakan ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau bukan pejalan mungkin bisa masuk dalam ranah psikologi. Ranah psikologi juga demikian. Misalnya ada suatu rasa yang awalnya dia cemas. Lama-lama kecemasan itu menjadi bagian dari dirinya. Nah, seperti itu juga bisa menjadi kecemasan itu menjadi makom. Awal kecemasan pun bisa jadi makom. Bisa. Maksudnya ini kita bisa dalam ranah psikologi ya, maksudnya kecemasan itu menjadi sesuatu yang menetap. Dan itu bahaya.
ini sisi negatif. Kalau misalnya bayangkan kalau kecemasan jadi makom, jadi sedikit cemas kayak gitu. Cemas kok sedikit. Jadi awalnya dia biasa-biasa, tapi dia membiarkan kecemasan itu hadir dalam dirinya. Dia tidak bisa mengontrol kecemasan itu, hanya menjadi makom. Gitu. Nah, tapi kalau suatu hal itu untuk menjadi makom gitu ya, baik kita sadar atau tidak, ada jangka waktunya nggak sih? Nah, itu nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi gimana misalkan kita pengen tahu nih, atau kita kan, misalkan kita mengklaim bahwa ini adalah makom saya, misalkan itu. Kita gimana tahunya? Apakah kita yang menentukan, ataukah ada orang lain yang melihat diri kita? Nah, kalau orang lain itu namanya mursyid. Jadi mursyid bisa tahu, oh si fulan makomnya seperti ini, dan dia menyaksikan di alam spiritual, di alam batin. Jadi ciri makom itu ya dia bisa menetap pada kondisi itu. Jadi ada sesuatu, tidak ada sesuatu, dia tetap pada kondisi itu, disebut dengan makom. Jadi ciri dari makom itu dia tidak tergoyahkan oleh apapun. Cuma bagaimana jarak waktu antara hal ke makom itu nggak ada definisi waktu, karena ini bukan ruang materi. Beda kalau saya main barbel ya, angkat besi gitu kan, itu kan saya dalam jangka waktu gini, kalau saya menerapkan saya latihan setiap hari seperti ini, waktunya seperti ini, makanan saya jaga, otot saya mungkin dalam beberapa minggu itu bisa terbentuk gitu kan, akhirnya nanti itu bisa kita lihat. Nah, ini spiritual, dia sesuatu yang ini ya, pertama usaha kita, kedua gift dari Tuhan. Jadi tidak ada prediksi. Kadang pemula tak tahu bisa jadi dalam waktu yang singkat. Kadang lama gitu, kemudian dia mendapatkan sesuatu. Jadi ini ciri dari dimensi rohani. Tidak ada sesuatu yang kita bisa prediksi secara jelas. Bisa diatur atau diukur dengan waktu. Enggak. Tapi kalau misalkan ini sesuatu awalnya hal datang dan pergi, lalu kita menjadi makom di dalam diri kita. Setelah menjadi makom, mungkin nggak makom itu menjadi hal lagi? Misalkan dalam hal positif lah ya, makom dalam hal positif. Dalam jangka waktu, kan nggak ada waktu ya. Jangan udah jadi makom pokoknya, tiba-tiba jadi hal lagi. Mungkin nggak salah seperti itu. Nah, kalau dalam perjalanan rohani, umumnya dia tidak lagi berubah menjadi hal. Kenapa? Karena dia sudah mencicipi keindahannya, gitu. Nah, kenapa kita masih kadang sholat, kadang tidak sholat, kadang beriman, kadang tidak beriman? Itu karena kita belum mencicipi rasa keimanan itu. Kita belum mencicipi bagaimana rasa ibadah yang kita lakukan. Sehingga ya kita masih terkontaminasi oleh keindahan yang lain. Kita kan berpindah dari satu keindahan lain, dari satu nikmat ke nikmatan yang lain. Jadi selama ada nikmat yang lebih, ya biasanya kita menetap di situ, kemudian berpindah lagi. Nah, jadi makom itu biasanya dia tidak berubah lagi ketika makom, khususnya dalam ranah spiritual. Nah, cuma seorang pejalan bisa jatuh. Jadi dia tetap pada makom itu, tetapi jatuh pada situasi yang lain. Situasi yang lain. Misalnya begini. Jadi ada kata-kata yang bagus, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi hasanatul kebaikan orang abror itu adalah keburukan bagi muqarrabin. Misalnya, maksudnya begini, ada orang yang mendawamkan dirinya sholat tahajud, tahu-tahu suatu malam dia tidak tahajud. Nah, bagi dia sudah jatuh. Udah jatuh. Walaupun sekali udah jatuh. Yang udah jatuh gitu, kalau misalkan sehari kan tahajud terus, sekali nggak tahajud dia udah jatuh tuh. Bagi dia sudah jatuh. Berarti artinya ada suatu makom yang mungkin dia tidak ada suatu peristiwa hal yang terjadi dalam dirinya yang dia tidak perhatikan, sehingga mengakibatkan dia bisa meninggalkan sekali sholat tahajud. Itu cuma jatuh aja, bukan maksud menjadi tahajud itu menjadi hal, begitu kan? Iya, kayak gitu. Jadi ternyata
makom itu ya gimana caranya ya jalani aja gitu. Seperti itu mungkin ya. Itu tidak bisa mendefinisikan seperti tips dan triknya. Itu berurusan dengan kenikmatan rohani. Seperti itu Kak Chandra. Terima kasih Kak Nur. Sama-sama. Jawabannya terima kasih Kak Chandra juga untuk pertanyaannya. Jika masih belum puas seperti biasa silahkan komentar kembali di bawah ya komentarnya kan. Kita bahas lagi insya Allah. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih Kak Nur. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa silahkan subscribe, share juga dan like kalau video ini Sobat Rumi suka gitu ya. Saya Ali dari Rumi Institute dan Kak Nur Jabir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.